mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, kembali kita akan membangun ibadat di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020. Sekaligus untuk persiapan diri menyambut Natal yang akan ditandai lebih dulu dengan perjamuan kudus. Maka Bapak Ibu, kita lakukan persiapan hari ini melalui ibadat dengan penuh hormat. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan KPJ nomor 231. KPJ 231. Mari kita awali dengan pengakuan yang demikian dalam ibadat ini. Kembali kami lakukan ibadat dalam keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Sekaligus untuk persiapan diri menyambut pelayanan perjamuan kudus Natal tahun 2020. Hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Nomor 231 bait yang pertama saja. Kados pundi duh Gusti nggen kula sung hormat, dan seterusnya. Kados pundi duh Gusti nggen kula sung hormat, madhokan klayan puji mring ratuning jagat. Mugi Gusti madangi lantaran Roh Suci. Salam kula dadosna kepareng paduka. Dipersilahkan kembali duduk. Kita berdoa untuk menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu di tengah-tengah kesibukan kami. Betapa semakin penuh dengan sukacita setelah mendengar hari Natal segera akan tiba kembali untuk kami peringati. Biarlah itu semua menjadi sempurna bila kami menyambutnya dengan penuh persiapan diri. Kali ini kami hendak melakukan persiapan berlandaskan firman Tuhan yang hendak kami gumuli bersama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang hendak kita renungkan saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, pasal 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Saya baca demikian, Bapak Ibu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan
bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya saya dan panjenengan yang setia mendengarkan firman Tuhan ini mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sedikit keterangan yang dapat kita terima dari bagian surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ini adalah yang pertama, Paulus mengucap syukur kepada Allah dan selalu berdoa atas kemapanan iman jemaat Tesalonika. Yang kedua, ada kesan Paulus memuji, tidak lagi menemukan perilaku hidup orang-orang di Tesalonika yang menyembah berhala dan segala perilaku hidup pemberhalaan. Paulus merasa bangga melihat perubahan cara hidup orang-orang di Tesalonika, khususnya yang karena menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kudus memang luar biasa. Pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Tesalonika itu, walaupun secara kasat mata, salah satunya karena dibina, dibimbing, didampingi oleh Paulus, tetapi yang pertama dan terutama adalah karena karya Roh Kudus. Roh Kudus semakin nyata, semakin leluasa kala ia diberi tempat di dalam hati, pikiran, batin manusia. Roh Kudus tidak mau berdampingan dengan segala bentuk kejahatan. Bila di dalam hati manusia benar-benar sudah kosong, bersih dari segala pikiran jahat, hati yang busuk, maka Roh Kudus berkenan untuk berkarya dengan leluasa.
membuat orang-orang yang dikuasai Roh Kudus itu akan mampu melakukan karya dan perbuatan yang luar biasa. Tentunya yang saya maksud luar biasa adalah semakin baik, semakin benar, semakin dikenan oleh Tuhan. Itu yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Sampai-sampai Paulus dalam suratnya ini mengatakan, aku tidak bisa berkata apa-apa dan aku tidak perlu mengatakan apa-apa tentang kamu. Karena sudah aku dengar hidupmu di mata orang-orang Makedonia dan Akaya dan seluruh daerah-daerah sekitar, bahwa hidupmu sungguh baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita lihat tidak seperti surat-surat Paulus yang lain. Dikirimkan sebagai penggembalaan terhadap jemaat atau kepada perorangan, yang sebagian besar itu berisi nasihat, peringatan, lebih menunjuk pada beberapa kesalahan yang perlu untuk segera disikapi. Tetapi tidak demikian pada bagian 1 Tesalonika ini. Paulus justru mengatakan, jika demikian aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang kamu. Artinya jemaat Tesalonika ini sungguh-sungguh baik dan menjadi kebanggaan bagi Paulus. Itu karena Paulus sudah mendengar berbagai kesaksian yang muncul dari beberapa daerah sekitarnya, disebut Akaya dan Makedonia, bahwa keberadaan eksistensi jemaat Tesalonika itu sungguh-sungguh amat baik. Baik, yang pertama, mereka semua dapat tetap kuat menerima Injil dengan tetap bergairah dan semangat, walaupun di tengah-tengah situasi yang menekan. Yang kedua, yang sangat penting, bahwa jemaat Tesalonika benar-benar sudah bisa melepaskan dari pengaruh pemberhalaan apapun bentuknya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sekilas yang dapat kita terima dari keberadaan jemaat Tesalonika yang tak bercacat di mata Paulus, itu karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah mendapat tempat yang leluasa di dalam batin jemaat. Sehingga Roh Kudus itu akhirnya memimpin jemaat Tesalonika, baik secara organisasi maupun perorangan, untuk mengalami pertumbuhan hari demi hari. Kembali Bapak Ibu, berita yang sekarang kembali kita dengar, Natal yang akan segera tiba. Di minggu Advent, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam masa-masa penantian ini, ada kecenderungan orang menjadi jenuh. Orang bisa bosan. Akhirnya peluang terbuka untuk melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya salah. Maka bila Roh Kudus tidak mendapat tempat yang layak,
niscaya hidup manusia ini semakin hari semakin berantakan dan tidak akan tertolong lagi. Maka Bapak Ibu, bersama-sama dengan kita menantikan Tuhan yang datang baik dalam kelahiran maupun datang yang kali kedua, saya dan panjenengan perlu menyiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu bersih, supaya roh Tuhan yang senantiasa siap mengisi dan menguasai kita mendapat tempat yang leluasa, sehingga ia dapat berkarya dengan bebas, membentuk saya dan panjenengan menjadi umat yang semakin berkenan kepada Allah, sebagaimana jemaat Tesalonika. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kiranya permenungan yang barusan kita lakukan sekaligus mengantar kita bersama-sama untuk melihat hati dan pikiran kita. Kita akan lakukan doa khusus yang nanti akan kita lanjut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Demikian Tuhan, setelah kami melakukan permenungan, sungguh hanya kami temukan berbagai kesalahan dalam hidup kami. Sementara Tuhan yang besar anugerahnya sering kami abaikan. Tolong Tuhan, tetap ampuni, permaklumkan kami semua yang bodoh ini, supaya hari-hari menanti bersama berkat-Nya sungguh membuat hidup kami semakin tumbuh berkembang, semakin berkenan kepada Allah. Perjamuan kudus kembali didengungkan, disiapkan untuk kami sebagai tanda kesiagaan kami menyambut Tuhan yang akan datang. Dan kami sadar itu hanya diizinkan bagi siapa yang bisa mempersiapkan dirinya dengan hormat. Maka inilah Tuhan, kami ingin untuk mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hormat dan keagungan. Layakkanlah kami lebih dulu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita bersama-sama akan meneguhkan melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Kita sambut Bapak Ibu dengan bersama-sama menyanyikan KPJ nomor 283, Bilih Roh Suci makarya ing manah kula.
makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci paring manah sukarena gesang langgeng ayam tentram salaminya Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula Roh Suci oh Roh Suci makarya ing manah kula. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat sekaligus menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun bersama. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Dan inilah tandanya kami membawa persembahan kepadamu sebagian berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Memang sangat kecil bila dibanding dengan banyaknya berkat yang Kau limpahkan. Tetapi biarlah Tuhan berkenan untuk melihat keikhlasan, kesukacitaan kami bersama persembahan yang kami bawa ini. Berikutnya Tuhan, kami berdoa, memohon penyertaan-Mu untuk saudara-saudara kami semua yang sudah melakukan persiapan perjamuan kudus hari ini, hingga nanti pada tanggal 6 Desember 2020, kami bersama layak untuk ikut ambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Sementara bagi yang belum bisa, dengan berbagai kondisi, kiranya Tuhan tetap berkenan mempermaklumkan. Sementara Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memberi kesembuhan. Yang susah Tuhan berkenan menghiburkan, yang sengaja menjauh Tuhan berkenan untuk memanggil kembali, yang sudah mulai putus asa dengan keadaan, kiranya Tuhan tetap memulihkan pengharapannya. Tolong Tuhan, berbagai pergumulan masing-masing Tuhan yang mengetahui, dan kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menjawab segala persoalan mereka. Tetap kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada aparatur negara yang punya tugas tanggung jawab mengemban anugerah Tuhan berupa bangsa dan negara yang sudah merdeka ini. Kiranya mampu menjaga stabilitas keamanan, keadilan, kebenaran. Itu yang menjadi cita-cita bangsa kami. Keutuhan NKRI kiranya semakin hari semakin dapat dinyatakan. Beberapa saudara kami yang memang sampai hari ini masih dipenuhi dengan kuasa kegelapan, sehingga yang ada hanya kebencian, kebengisan, kesadisan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membukakan pintu pengampunan dan rahmat, hingga dapat mengubahkan pikiran dan hidup mereka. Sebab kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa meluluhkan setiap hati yang keras. Kami sudah menyaksikan sendiri betapa jemaat Tesalonika bisa tumbuh dan berkembang karena Tuhan
yang mengutus rohnya untuk menguasai. Ini juga yang kami harapkan. Roh Allah menguasai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rencana pelaksanaan ibadah pelayanan perjamuan kudus tanggal 6. Sebelumnya para petugas juga akan membagikan alat perjamuan untuk saudara-saudara kami yang nanti mengikuti secara live streaming di rumah-rumah dan offline di rumah-rumah. Kiranya Tuhan menjagai tempat mereka, alat perjamuan yang mereka terima dan kami sediakan, semuanya kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadat kita hari ini. Untuk itu Bapak Ibu kami undang berdiri. Kita nyanyikan KPJ nomor 446 bait yang pertama saja, naliko ngambah margi kang sepi. Mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa berkarya dalam kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam dan kami tunggu kedatangan Bapak Ibu nanti hari Minggu tanggal 6 Desember dalam ibadat Minggu di Gedung Gereja GKJ Jumat Kertosono untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin.